Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kifaya Astuti sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah Matematika 3 di Fakultas Teknik Universitas Borobudur. Baik, kali ini Ibu akan bahas mengenai pengintegralan secara umum. Di dalam semester 2, Anda semua sudah belajar penghitungan integral di mana perhitungan itu adalah kebalikan dari diferensial. Di mana integral itu fungsi dasar, integral dasar, misalkan integral U, integral bukan U, tapi X. Integral X pangkat 5 dx. dx itu 1/5 tambah 1 X pangkatnya 5 tambah 1 plus C konstanta sembarang. Setiap integralan akan selalu muncul konstanta sembarang. Jadi kalau integral X pangkat 5 menjadi 1/6 X pangkat 6 plus C. Karena kalau konstanta sembarang diferensialnya 0. Jadi kebalikannya, setiap pengintegralan akan muncul konstanta sembarang karena prinsipnya perhitungan integral adalah kebalikan dari diferensial. Baik, tetapi kali ini tidak kita bicara dx. Sekarang fungsi akan saya perumum menjadi du. Jadi nanti soal harus dibawa ke dalam bentuk umum. Di mana U merupakan fungsi X, U merupakan fungsi Fx, bisa jadi ada F fungsi lain, Fx. Jadi soalnya aplikasi ini biasanya masih dalam dx, tapi dibawa ke dalam bentuk umum dengan metode substitusi dibawa ke dalam bentuk umum. Ada 7 rumus umum yang akan kita bahas, di mana 7 rumus umum itu akan menjadi patokan setiap soal dibawa ke dalam ke-7 rumus tersebut. Jadi rumus 7 yang Ibu berikan harus diperhatikan dan hafal betul hasil-hasilnya. Yang pertama, di mana U merupakan fungsi X. Jadi waktu biasanya itu dx, sekarang dx dirubah menjadi du. U merupakan fungsi. Rumus 1, integral A konstanta U pangkat N du. Sama dengan hasilnya A per N plus 1, biasa pangkatnya tambah 1 per U pangkat N tambah 1 plus C. Jadi 1/N plus 1. Nah, ini berlaku untuk semua bilangan real. Apa real? Perhitungan akar positif. Berarti N-nya itu bisa pecahan, bisa bulat positif, bisa bulat pecahan positif juga pecahan negatif bisa. Akar min setengah bisa, akar setengah bisa, akar min 3/2 bisa. Kecuali N-1 tidak berlaku. Kenapa akan berlaku rumus 2? Khusus itu. Jadi kalau A, N-nya sekarang minus 1, du, integral, jadi A pangkat itu 1/U du. A-nya keluar, jadi integral 1/U du adalah A ln U plus C. Karena integral 1/X dx waktu rumus dasar, hasilnya integral 1/X dx ln X. Seperti misalkan integral 1/T dt ln T. Integral 1/S ds ln S. Nah, itu prinsip. Jadi sekarang U-nya merupakan fungsi X. U, maka integral 1/U du jadi bentuk ln U. Jadi menjadi rumus umum 2. Jadi akan ada 7 rumus yang akan Ibu bahas. Harus diperhatikan rumusnya. Contoh akan Ibu berikan 2 contoh dari contoh 1 dan 2. Rumus 1 itu umum, banyak sekali aplikasinya. Contoh untuk rumus umum 1. Anda disuruh menghitung integral 4 kali 3x min 7 pangkat 3 dx. Berarti ini U-nya 3x min 7. N-nya 3, maka harus dibawa ke dalam rumus umum 1 dengan cara substitusi penggantian. Jadi U sama dengan 3x min 7. Ini ruas kirinya diturunkan ke dx menjadi du per dx. Ruas kanannya 3x turunkan x 3. 7 konstanta diferensialnya selalu 0. Jadi di sini ada persamaan du per dx adalah sama dengan 3. Maka dx-nya pindah ruas kanan, dan maka nilainya dx sama dengan du per 3. Jadi soalnya nanti ini dalam kurung menjadi U pangkat 3, dx-nya diganti U per 3. Ya, jadi di sini sepertiganya keluar, sepertiga integral 4 U pangkat 3 du. Lah, U pangkat 3 diintegralkan 4 per N plus 1 jadi 3 tambah 1, jadinya 4, 4, 4, 1. U pangkat 4. U-nya apa? Kembali ke soal, maka hasilnya sepertiga dalam kurung 3x min 7 pangkat 4 selalu plus konstanta sembarang. Namanya integral tak tentu. Masih ada nilai konstanta sembarang.
Contoh yang B, bagaimana kalau akarnya U pangkat 0 bisa berlaku. Ujungnya pangkat U pangkat 0 itu berapapun pangkat 0 itu hasilnya 1. Sebenarnya integral 5 U pangkat 0 sama saja menghitung integral 5 DU atau diganti 5 100 DU. Sama aja. Artinya U-nya pangkat 0. Kalau menggunakan formula rumus, U pangkat 0 berarti ini soalnya misalnya 5. 5 per 0 tambah 1. Jadi 5 per 1. U-nya 0 tambah 1 ya U plus C. Jadi artinya kalau integral 5 DU hasil 5U plus C. Atau kalau saya ganti integral 100 DU ya 100 U. Integral 6 DU 6 U. Integral 7 DU 7 U dan seterusnya. Ini langsung bisa dihafal rumus paling gampang. Sekarang contoh C. Integral 8 kali 8 min 2x pangkat min 2 pangkat negatif dx. Jadi yang diganti adalah dalam kurung U-nya adalah 8 min 2x. Jadi ini ruas kiri du per dx, 8 diturunkan 0, min 2x diturunkan ke x ya min 2. Maka ini akan diberi persamaan, dx-nya pun 2 ruas kanan, maka nilainya dx adalah du per min 2. Jadi dx-nya nanti diganti min du per 2, yang dalam kurung jadi U, maka soalnya menjadi integral 8U pangkat min 2 kali dalam kurung min du per 2. Jadi 8 sama min 2 keluar, jadi tinggal integral U pangkat min berlaku rumus umum 1. Maka hasilnya di sini 8 min 2 min 4, nah ini diintegralkan, 1/1 ditambah ini min 2. Min 2 tambah 1 boleh ya. Jadi hasilnya jadi min 1. Maka ini hasilnya 1/min 1 penyebutnya. Jadi min 4 bagi min 1 hasilnya 4. Jadi hasilnya ini U pangkatnya itu ke bawah. Jadi hasilnya 4 per U plus C atau 4 dibagi 8 min 2X kurung plus C. Kembali ke soal, kembali ke dalam substitusi pemisalan penggantian. Contoh yang D. Bagaimana kalau integral sin pangkat 6 3X kali cos 3X deh. Kelihatannya rumit ya. Tapi ini jangan bingung. Ditelusuri mana yang pangkat tertinggi. Oh ini pangkatan berarti sin. Berarti yang diganti sin. U sama dengan sin 3X diganti menjadi U. Nah ini diturunkan ke DX, ruas kanannya di U per DX. Turunannya sin itu cos. Cos 3X kali turunnya 3X ya 3. Maka di sini 3-nya pindah ruas kiri di U per 3, DX-nya pindah ruas kanan. Ternyata cos 3X DX ini sama dengan DU per 3. Nah ini U-nya pangkat 6. Jadi kalau kita perhatikan sepertiganya keluar, jadi integral U pangkat berarti sama dengan rumus 1. Masih rumus umum 1. Maka rumus 1 jadi 1/6 jadi 1/6 plus 1. Pangkat U6 tambah 1. Jadi hasilnya ini 1/7 kali 3, 1/27. U-nya apa? Tadi sin tambah 1 pangkat 7 3X plus C. Demikian sekarang cos pangkat 5 2X min sin 2X dx. Anda jangan kagetin kok kelihatannya soalnya panjang. Walaupun cosnya saya ganti 100 nggak masalah. Justru yang diganti tuh cosnya menjadi U. Jadi yang pangkat tinggi misalkan ini 5 sederhana. Kalau saya ganti 100 nggak masalah. U diganti yang pangkat 5. Ini pangkat 1. U sama dengan cos 2X. Diturunkan. Turunan cos itu min sin 2X. Kalikan lagi 2X. Turunan X dikali 2. Maka di sini jadi persamaan 2 pindah ruas kiri ada min. Jadi min du per 2 ini menjadi sin 2x dx kembali. Ternyata sin 2x dx bisa diganti min du per 2. Nih cosnya diganti U pangkat 5. Ternyata menjadi masih rumus umum 1 ini. Jadi integral U ini setengahnya min setengah keluar, integral U pangkat 5 du. Min setengah 1/5 tambah 1/6. U pangkat tambah 6 tambah C. Maka hasilnya min 1/12 cos pangkat 6 2X plus C. Sekarang bagaimana yang sekarang contoh nomor 2A. Bagaimana kalau integral X min 10 pangkat min 1. Kalau pangkat min 1 hati-hati. Anda pun misalkan dalam kurung itu U. Maka diturunkan ruas kiri U turunkan ke X du per dx. Ruas kanannya X turunkan 1. Min 10 turunkan ke X 0. Maka ini akan diperoleh di sini du sama dengan dx. Jadi ini U pangkatnya du. Berarti rumus umum 2. Hasilnya ln U plus C. Hasilnya ln X min 10 plus C. Contoh yang kedua. Ini kedua yaitu integral 2X min 6 per X
kuadrat min 6x plus 3. Nah, ini kalau ada pecahan, ada pembilang dan integral pecahan, ada fungsi pembilang dan penyebut. Anda sebaiknya kuncinya misalkan Pak derajat pangkat tertinggi. Di sini pembilnya 2x pangkat 1, penyebutnya x kuadrat. Jadi yang disebut pangkat yang tertinggi di sini, maka U sama dengan x kuadrat min 6x plus 3 ini dimisalkan di substitusi. Makanya di persamaan diturunkan ke dx, jadi du per dx, x kuadrat jadi 2x, min 6 diturunkan ke x, min 6, 3, 0. Nah, ini jadi persamaan. Nih, du per dx 2x min 6. Maka menjadi persamaan nanti du, dx-nya pindah ke kanan. Kita lihat kembali ke soal. Ternyata soalnya itu di atas, ini jadi seper x kuadrat min 6x plus 3. Lah ini 2x min 6 itu sama dengan 2x min 6 dx. Jadi 2x min 6 dx itu sama dengan du. Lah ini menjadi seper u. Ternyata rumus 2 sama dengan integral seper du itu hasilnya ln u. Jadi integral yang di atas ln hasilnya ln x kuadrat min 6x plus 2 plus C. Kesimpulan, kalau Anda disuruh menghitung integral pecahan di mana ada pembilang dan penyebut. Jika penyebutnya didiferensialkan hasilnya tepat pembilang, artinya penyebutnya ini M. M turunkan ke X hasilnya N. Maka pengintegralan NX per MX DX hasilnya nggak usah bingung, langsung ln penyebut. Seperti ini ternyata kembali ke contoh soal. Nah, integral 2x min 6 dibagi x kuadrat min 6x plus 3, kalau kita ternyata coba penyebutnya didiferensialkan 2x min, oh tepat pembilang, oh nggak usah pusing, langsung ln penyebut, hasilnya ln penyebut. Itu kesimpulan. Selanjutnya rumus yang ketiga yaitu rumus fungsi eksponen. E itu 2,7183. Integral E pangkat U du sama, hasilnya tetap kalau integral E pangkat U du hasilnya E pangkat U plus C. Karena apa? Rumus dasarnya itu integral E pangkat X dx hasilnya E pangkat X tetap. Sesungguhnya yang sebenarnya integral E pangkat X dx itu hasil E pangkat X dibagi ln E. Karena ln itu hasilnya 1. Jadi nggak usah. Jadi ln 1 karena 1 nggak perlu. Jadi integral E pangkat U du E pangkat itu dibagi ln E. Ln itu 1. Jadi kesimpulannya integral fungsi eksponen khusus E hasilnya tetap E pangkat U plus C. Bagaimana kalau selain E? Selain bilangan 2,7183. Bisa 2, bisa 3 dan lainnya. Nah, integral A pangkat U itu formulanya sama, tetap A pangkat tapi dibagi ln A plus C. Ln A-nya itu hasilnya ada di kalkulator. Kalau E itu 1, maka ini kalau E itu fungsi khusus istimewa. Selain E dibagi sesuai dengan A-nya ln A. Contoh, integral E pangkat min 2x, X dx. Ini ada dua fungsi. Jadi Anda yang dimisalkan kuncinya yang mempunyai derajat tinggi. Jadi ini X pangkat 1. Jadi yang dimisalkan ya U yang min X kuadrat. Ini persamaan du per dx, ruas kiri, ruas kanannya diturunkan min 2x. Jadi persamaan ini min 2x pindah ruas kiri, ini kan sama dengan min 2x pindah ruas kiri jadi penyebut min du per dx-nya pindah ruas kanan jadi ruas kanan jadi x dx. Jadi soalnya di atas x dx bisa diganti min du per 2. E min x kuadrat diganti u. Jadi di sini min setengahnya keluar jadi hasil tinggal E pangkat u. Ini rumus umum 3. Hasilnya tetap ya minus setengah E, tetap itu E pangkat plus C. Maka kembali minus setengah E, kembali ke waktu substitusi. Sekarang contoh yang B. Bagaimana kalau bukan E? Integral 5 pangkat 3x kuadrat X dx. Jadi yang dimisalkan U-nya 3x kuadrat. Ini diturunkan luas kiri U ya du per dx. 3x kuadrat diturunkan 6x. Jadi menjadi persamaan di sini du per 6 X-nya pindah ke kanan jadi X dx. Jadi X dx diganti du per 6. Jadi ini 5 pangkat U, X dx diganti du per 6. 1/6 keluar jadi 5 U du. Ini rumus yang kedua ya 1/6. 5 dibagi ln 5 plus C. U-nya adalah ini 1/6. 5 pangkat 3 X kuadrat per 5 plus C. Selanjutnya rumus umum yang keempat. Rumus umum kalau sin X dx, integral sin X dx itu min cos X. Jadi sekarang sudah menjadi bukan sin X, tapi sin U fungsi X.
rumus umum integral sin U DU hasilnya min cos U plus C. Rumus kelima, kebalikannya, kalau integral sin U DU hasilnya, kalau cos hasilnya sin U plus C. Kalau sin U, min cos U plus C integral sin U DU hasilnya min cos U. Kalau integral cos U sama dengan sin U plus C. Integral sekan kuadrat U DU hasilnya tangen U plus C. Sekan itu apa? Sekan seperkos. Kalau tangan itu sisi depan dibagi sisi pengapit. Kalau seperkos, di mana kos adalah sisi pengapit bagi sisi miring. Kalau integral kosekan UDU min kotangen UDU. Jadi kalau kosekan sepersin. Sin sendiri adalah sisi depan bagi sisi miring. Jadi seper sin itu sisi miring bagi sisi depan. Jadi Jadi ini seper sin kuadrat U diintegralkan hasilnya min kotangen U. Baik, saya ambil contoh soal yang pertama. Kalau Anda disuruh menghitung integral sepertiga X min 5 dx, maka yang disuruh dalam kurung U adalah sepertiga X min 5. Jadi ini diturunkan U-nya du per dx, sepertiga X diturunkan ke X ya 3, 5 diturunkan ke X 0. Maka menjadi persamaan di sini sepertiganya pindah ke kanan jadi 3 du, dx-nya berkurang menjadi dx. Jadi dx-nya diganti 3 du, sin-nya ini dalam kurung diganti u. Jadi rumusnya di integral u 3 du. Maka ini 3-nya keluar, ini jadi rumus umum yang keempat. Jadi integralnya sin min cos 3 min 3 cos u plus c. Cosnya apa? Kembali ke dalam substitusi tadi. Contoh yang B, integral cos dalam kurung 3x kuadrat min 6x kurung kali x min 1 dx. Maka yang disubstitusi dalam kurung ini yang karena pangkat ada derajat tinggi. U sama dengan 3x kuadrat min 6x. Maka diturunkan U ke x du per dx. Meruas kanannya turunkan ke x 6x min 6x turunkan ke min 6. Jadi ini keluarkan 6 kurung X min 1. 6-nya pindah ruas kiri jadi du per 6, dx-nya pindah ruas kanan. Jadi ruas kanannya X min 1 dx. Ternyata X min 1 itu diganti du per 6. Jadi soalnya cos U ini menjadi du lebih sederhana. Seper 6-nya keluar jadi integral cos U. Jadi rumus umum kelima. Integral cos hasilnya sin seper 6 sin U plus C. Sinnya U-nya adalah jadi seper 6 sin 3x kuadrat min 6x plus C. Kemudian contoh yang C. Bagaimana kalau Anda suruh menghitung integral 12 kali sekan kuadrat dalam kurung 2x pangkat 3 min 5 kali x kuadrat dx. Maka yang disubstitusi adalah U yang dalam kurung ini. U sama dengan 2x pangkat 3 min 5. Maka diturunkan U-nya ke x ya du per dx. Ini 2x pangkat 3 diturunkan 6x kuadrat, 6 diturunkan 0. Jadi ini 6-nya pindah ruas kiri jadi penyebut du per 6 sama dengan x kuadrat dx. Jadi x kuadrat ini diganti du per 6. Sehingga integral 12 sekan kuadrat ini diganti U, x kuadrat dx diganti du per 6. Sehingga 12 dengan 6 dicoret jadi 2 keluar. Jadi integral sekan kuadrat U du. Ternyata sederhana sekali. Ternyata sesuai dengan rumus umum yang ke 5 atau 6 itu. Jadi hasilnya sekan kuadrat 6 ya. Itu tangen U plus C, di mana U-nya adalah 2, tangan U-nya diganti 2x pangkat min 5 plus C. Sekarang yang terakhir, yang ke-7 menggunakan rumus. Bagaimana kalau Anda suruh mengintegral kosekan kuadrat dalam kurung 4 min 2x kuadrat x dx. Maka yang disubstitusi, yang diganti U sama dengan 4 min 2x kuadrat, diturunkan U ke dx, du per dx, 4 turunkan ke x ke 0, min 2x kuadrat diturunkan ke x min 4x sehingga diperoleh persamaan du per min 4 ruas kanannya jadi x dx. Jadi x dx Anda ganti du per min 4. Sehingga soalnya koseknya menjadi kosek integral kosek kuadrat U x dx diganti du per min 4 sama dengan min 1/4 keluar integral kosek U du. Jadi ini ternyata rumus umum yang ke-7 integral kosek adalah min kotangan, ada min dengan min jadi plus 1/4 kotangan U plus C, hasilnya 1/4 kotangan kembali ke substitusi 4 min 2x kuadrat plus C. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Selamat belajar, selamat belajar, merdeka belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.